Yang pertama adalah apa tadi? Kok jadi lupa? Oh iya, kerudung. Halo? Oh iya, oke. Ingat, oke. Jadi ada teman memposting foto kita yang lama dan foto kita itu tidak berkerudung. Lalu bagaimana kemudian kita merespon itu? Langsung telepon minta di take down. Karena kenapa? Nggak usah bicara agama, bicara privacy aja boleh. Jadi ini privasi saya, ini foto saya, tolong dong di take down. Kenapa? Karena sekarang dia sudah berkerudung. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya ketika kita punya foto-foto yang gak kerudungan? Contoh, saya pernah tuh datang ke rumah ibu-ibu, dia punya foto gak kerudungan ketika masih muda. Foto pernikahan dipajang di rumah. Nah kelihatan kan gitu kan ya, seperti apa ibunya. Nah hukumnya apa? Hukumnya ibu itu hukumnya foto itu tidak menjadikan dia buka aurat. Oke, saya jelasin lebih lengkap. Foto aurat beda dengan aurat. Foto aurat beda dengan aurat. Maka memandangi foto aurat itu bukan memandangi aurat. Sampai di sini jelas? Contoh, ada ibu-ibu tadi yang foto keluarganya itu dipajang di ruang keluarga. Saya ngelihat dia lagi nggak pakai kerudung dan nggak pakai jilbab. Pertanyaannya, apakah saya melihat aurat? Bukan, saya lagi lihat apa? Foto aurat, bukan ngelihat aurat. Gampang lagi, kita lihat ada presenter TV di TV sedang lagi kerja, tentu saja dia nggak pakai kerudung. Pertanyaannya, kita ngelihat aurat atau ngelihat gambar aurat? Gambar aurat. Ini perlu dibedain supaya ibu-ibu tahu bahwasanya imaji itu bukan fakta. Karena kalau contoh nih saya coba ngajak berpikir lagi ya. Ini agak rumit tapi mudah-mudahan bisa. Nih, saya lagi sholat di videoin. Oke, saya lagi sholat di videoin, diputer ulang. Apakah saya dapat pahala? Kenapa enggak? Karena itu video saya lagi sholat, bukan saya lagi. Bisa dipahami? Maka gambar aurat beda dengan aurat. Ustadz, kalau begitu maksud Ustadz kita boleh melihat gambar aurat, gak dosa? Tidak dosa seperti ngelihat aurat. Kalau gitu Ustadz memperbolehkan ngelihat gambar porno dong. Itu kan sama aja tuh, gambar porno, gambar aurat, bukan auratnya. Berarti boleh dong Ustadz? Enggak. Apa bedanya Ustadz? Beda jelas. Kenapa beda? Gambar aurat itu membuat nafsu. Maka dosanya dia adalah karena dia membuat dirinya jadi Bisa difahami sampai di sini? Karena kalau seandainya tadi, kalau kita andaikan gambar aurat sama dengan aurat, jadinya tadi ketika saya sholat jadinya saya dapat pahala dong. Enggak gitu. Nah balik lagi soalan foto. Contoh, ini yang real aja ya, yang real aja. Berapa banyak di antara ibu-ibu yang punya paspor tapi belum berkerudung, lalu kemudian dia bawa itu, lalu dia sama imigrasinya, ternyata ibu ini belum berkerudung ketika ngambil paspor dan dia belum ganti paspor atau KTP. Biasanya tuh, apalagi orang-orang hijrah tuh, mohon maaf ya Ustadz nih KTP saya jangan dilihat ya Ustadz, ini saya masih belum kerudungan gitu kan ya. Ya mbok ya buat yang baru lah gitu kan ya. Atau ditempelin lah apa di situ. Ya tapi ya kalaupun itu dia dosa atau enggak karena gambarnya? Tidak. Jelas ya, beda dengan orang yang nyebarin dosa. Orang yang nyebarin foto enggak kerudungan, contoh ya ada artis hijrah nih misalnya, dia sebarin nih, inilah foto ini sebelum kerudungan. Terus disebarin, dia dosa. Kenapa dia dosa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya. Mengumbar aib. Jelas sampai di sini? Nah, itu hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah bilang di dalam podcast, saya juga mencintai Yesus, gitu kan ya. Pertanyaannya, Yesus dan Isa kan berbeda. Nah, di sini kemudian problematikanya. Kita maunya sama atau beda? Nih saya kasih tahu ya. Kalau kita menganggap bahwa Yesus di dalam Alkitab itu berbeda dengan Isa di dalam Al-Quran, konsekuensinya Ibrahim di dalam Alkitab juga berbeda. Abraham di dalam Alkitab juga berbeda dengan Ibrahim di dalam Al-Quran. Juga berarti Ishak di dalam Alkitab beda dengan Ishak di dalam Al-Quran. Berbeda lagi semuanya tuh 25 Nabi dan Rasul. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Ketika saya masuk Islam, terus terang, yang di kepala saya ingin berbeda dengan agama saya yang lama.
Saya beda dengan agama saya yang lama. Saya ingin berbeda. Karena berbeda semuanya saya bedain. Tapi begitu saya belajar lebih banyak lagi tentang agama Islam, saya melihat memang benar kata Allah, agama dari dulu sampai sekarang itu sama. Bisa dipahami ya? Agama dari dulu sampai sekarang itu adalah agama yang sama. Hanya saja Allah nyampe di dalam Al-Quran bahwasanya ada penganut-penganut agama tertentu yang menyelewengkan kebenaran yang Allah kasih. Tapi sama nggak agama dari dulu sampai sekarang yang Allah kasih? Sama. Bahkan pendapat yang paling ekstrim, bukan pendapat paling ekstrim, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak ada agama Yahudi, tidak ada agama Nasrani. Karena agama itu cuma Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Jadi Adam tuh Islam, Isa tuh Islam, segala macam juga Islam. Ya nasib lah ya. Harus dibersihin itu hebatnya. Nah itu adalah kemudian Islam. Nah kalau kita balik lagi, sama nggak Nabi Isa dengan Yesus, gitu kan ya? Balik lagi, ada pendapat-pendapat yang membedakan. Tapi kalau saya kok lihat sama, contoh ya, lihat sakramen baptis. Bahwasanya sebelum orang masuk ke dalam agama Nasrani, dia harus dibaptis. Dibaptis itu apa sih? Dimandikan. Dimandikannya di mana? Dicelup kan ya, terus kemudian dia keluar lagi. Pertanyaannya di Islam ada nggak kayak gitu? Bapak Ibu pernah, betul. Bapak Ibu pernah baca Sirah Nabawiyah ketika Mus'ab bin Umair itu ditanya, bagaimana menurutmu kalau ada orang pengen masuk Islam? Maka dia bilang, dia mandi, kemudian dia syahadat, lalu sholat 2 rakaat. Itu yang terjadi kan ya. Maka pertanyaan saya, sama nggak sih bahwa saya agama tuh sama-sama pengen orang tuh suci sebelum dia beribadah? Bedanya mereka dibaptis sekali, kita setiap pekan. Minimal orang muslim setiap pekan hari Jumat. Kalau yang sudah nikah bisa lebih sering. Bisa difahami ya. Artinya apa? Sama atau enggak? Sama. Pertanyaan saya sederhana, ibunya Yesus siapa? Maria kalau di dalam Alkitab. Di dalam Al-Quran ibunya Isa siapa? Maryam. Di dalam Alkitab Yesus itu kemudian punya ibu Maria. Maria didatengin siapa? Malaikat, namanya Jibril, Gabriel. Di kita didatengin siapa? Malaikat, namanya beda Ustadz. Gabriel tuh diawali G, Jibril tuh diawali J. Bagus gitu kan ya. Itu namanya transliterasi. Transliterasi. Contoh, Jungkook BTS. Itu kan tulisannya Jungkook, bacanya apa? Bukan Jungkook. Jonggu. Pusing kan? Makanya itu artinya transliterasi, bisa dipahami ya. Contoh lagi misalnya dalam bahasa Turki Muhammad itu disana jadi Mehmet. Beda kan ya? Bedanya cuma transliterasi, tapi bagi saya itu adalah orang yang sama. Makanya di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana kemudian Yesus atau Isa itu kemudian menyeru umatnya, gitu kan ya. Kenapa? Karena meluruskan apa yang mereka selewengkan, gitu loh maksudnya. Nah artinya bagi saya, gampangnya gini gampangnya. Pernah tahu Quran transliterasi? Nggak usah itu. Nama saya siapa? Felix. Tapi kalau Felix pergi ke Amerika, orang Amerika manggil saya apa? Felix, bukan Felix loh. Felix dan Felix itu orang yang berbeda Ustaz. Berbedanya karena apa? Dipanggilnya doang. Oke, kalau saya pergi ke Jepang, panggilnya Felix. Enggak, orang Jepang nggak bisa ngomong L. Feriksu. Orang Jepang harus kemudian pakai vokal. Artinya apa? Bedanya itu aja. Balik lagi bagi saya bedanya Yesus sama Isa cuma itu saja. Makanya karena di dalam Islam kita wajib mengimani seluruh nabi dan mencintai seluruh nabi, maka saya katakan kenapa kemudian Rasulullah itu ketika mengirim surat kepada Heraklius, tahu Heraklius? Raja Romawi. Kata Rasul apa? Kalau kamu masuk Islam kamu dikasih 2 pahala. Pahala apa? 1, beriman kepada Isa. 2, beriman kepada Muhammad. Maka enaknya jadi orang muslim, Anda bisa beriman pada Yesus, Anda bisa beriman pada Muhammad di waktu yang sama. Bisa beriman pada Ibrahim juga, Abraham, Zakaria, siapa lagi misalnya? Yusha, dalam bahasa sono Yosua. Siapa lagi? Daud, David. Yusuf,
Ya kayak gitu-gitulah. Musa, Moses. Bisa dipahami ya? Ya itu sama aja bagi saya. Tapi kalau kita beda nanti konsekuensinya jadi panjang. Tapi balik lagi kalau ada yang bilang tetap berbeda ya nggak apa-apa. Cuman saya sudah menjelaskan kenapa dalil saya mengatakan saya juga mencintai Yesus. Karena saya beriman kepada Yesus, Nabi Isa. Gitu. Ada yang lain?